Ya, nggak apa-apa. Atau Bapak aja ya, saya matiin dulu, Bapak yang record. Jadi kita sudah terus maju dalam pembelajaran bahasa Yunani. Pertama mengenal alfabeta, lalu diftong, penggunaan konsonan, lalu sudah maju lagi kepada tanda pernapasan. Selalu diingat, setiap kata bahasa Yunani yang dimulai dari vokal akan diberikan tanda pernapasan, baik itu lunak ataupun keras. Kalau keras itu ditransliterasikan dengan ditambahkan H, ya. Lalu kita sudah belajar tentang aksen, aksentuasi. Itu kalau akut itu ada di di bagian ketiga, ya, dari ultima yang terakhir, penut yang tengah, dan antipenut biasanya ada di antipenut. Nah, kita lanjut lagi. Terus kalau dia panjang dan akhirannya juga kalau akhirannya panjang, yang ultimanya panjang, maka aksennya akan pindah ke penut menjadi sirkumpleks. Ya, itu teori-teori yang kita ulang-ulang terus, semakin ingat. Kita sudah belajar tentang kata kerja, kini aktif indikatif, kata luo, orang pertama tunggal, luweis, orang kedua tunggal, luwei, orang ketiga tunggal, luomen, orang pertama jamak, luete, orang kedua jamak, luosi, orang ketiga jamak. Itu juga jangan lupa akhiran-akhirannya, ya. Kita sudah juga masuk ke dalam kata benda. Nah, kita akan membahas pelajaran-pelajaran yang kemarin, dan tadi sudah bincang, ya, Ibu Silvi katanya sudah kerjakan 7. Kalau ibu-ibu yang lain sudah kerjakan juga boleh nanti share. Bu Silvi kerjakannya di laptop atau di pakai apa, di paper? Paper, ya. Oke, yuk kita mau lihat. Boleh dibacakan, ya, saya share screen, nanti Ibu Silvi bacakan hasilnya. Silakan Bu Silvi. Unmute. Nomor 1. Nomor 1, ho anthropos ginos ke ton nomon. Orang itu sedang mengetahui hukum itu. Parsingnya juga, Pak. Oke. Bentar. Transliterasinya sudah sangat betul, ya. Jadi, oh, ini saya suka ini, ya. Jadi artinya ada perkembangan, ya. Coba parsingnya. Kata benda deklinasi 2. Nominatif tunggal, ya, Pak? Nominatif maskulin tunggal, seperti itu. Maskulin tunggal. Terus kata kerja kini aktif, orang ketiga tunggal. Indikatif, harus ada indikatif. Kata kerja kini aktif, indikatif, orang ketiga tunggal. Terus kata benda deklinasi 2. Terus akusatif maskulin tunggal. Oke, keren, ya. Ini dia, ya. Orang itu sedang mengetahui hukum itu. Nah, ya. Ada yang bingung? Ini betul, ya.
Pak, Ya, Ibu Agustin. yang dari sini sih Pak, saya masih agak-agak samar-samar ya. Yang dari yang KB D2 N nominal tunggal itu loh Pak, yang dari awal itu. Dari mana ya? Ini yang disebut Ibu Silvi tadi kata benda. KB itu kata benda. Jadi saya singkat. Deklensi kedua. Dari mana deklensi kedua? Nah, dari teori kita bahwa yang sudah kita pelajari itu adalah deklensi kedua, dan semua soalnya itu masih deklensi kedua. Ini kan judulnya deklensi 2, deklensi omikron. Dapat dari mana itu? Ya ini. Perintahnya dari mana? Perintahnya dari sebentar ya. Ini perintahnya itu. Nah, skema bentuk deklensi O kata benda, bentar ya, bukan di situ. Dia di depan sini. Untuk ini nih. Dalam menganalisa sebuah kata benda ada 4 hal yang harus disebutkan. Kalau kita kan kata bendanya perlu disebutkan supaya untuk membiasakan saja. Tapi deklensinya disebutkan, kasusnya disebutkan, jenisnya itu maskulin atau feminim atau netral, jumlahnya disebutkan. Nah, dari mana dia dapat? Dari sini akhirannya. Oi, itu akhiran kata bendanya. Oke, tadi on, nah itulah akhirannya. Makanya tunggal. Atau juga dilihat dari mana? Dilihat dari artikel ini. Dilihat. Nah, artikelnya apa? O dengan ton. Jadi maskulin tunggal. Nah, jadi nominatif maskulin tunggal, artikelnya O. Akusatif maskulin tunggal, artikelnya ton. Akhirannya juga seperti itu. Ya. Nah, ya, jadi artinya dapat dari mana? Dari teori yang tadi yang saya sebutkan. Ya. Makanya pemetaan itu perlu, saya bilang. Jadi ketika mengerjakan itu artikelnya sudah ada di samping ini, lalu ini akhiran-akhiran ini sudah ada di samping, sehingga tidak sulit menentukan apakah dia nominatif, akusatif, atau genetif, atau datif, atau vokatif. Begitu Bu Agus. Ya. Ya, jadi di sini sudah ada banyak contoh-contoh. Ya, lihat dari sini. Ini artikel. Ya. Ini artikel. Ini akhirannya. Nah, begitu ya. Oke, jadi kita lanjut yang kedua. Yang kedua, ada yang sudah selain Ibu Silvi? Oke, Ibu Silvi lagi, silakan. Nomor 2 Pak. Odolos KP Doron. Kere Doron. Doron. Iya. Oke. Murid atau budak itu membawa pemberian itu, Pak. Iya. Budak, bukan murid ya, nggak bisa dijadikan murid kalau dulos. Budak. Budak itu sedang membawa hadiah itu. Pemberian itu ya. Bukan, nggak pakai itu, karena ini tidak pakai artikel. Jadi nggak ada artikel, berarti hanya hadiah. Ya. Nominatif tunggal. Ini aktif indikatif orang ketiga tunggal, betul. Kata benda deklensi kedua akusatif maskulin tunggal.
Nah, ini nggak ada artikelnya kayak mana, Pak? Lihat akhirannya nih, Bu Agus. Akhirannya ini, ya, itu ada di rumus ini. Jadi, bahasa Yunani sekarang ini, sampai sekarang masih fokus perhatikan akhiran. Nanti akan ada juga perubahan depan, infleksi namanya, nanti ada perubahan depan dan perubahan belakang. Itu pun nanti akan semakin dalam. Jadi ini akhirannya lihat, on. Nah, berarti dia akusatif tunggal. Ini untuk maskulin. Ya, untuk maskulin. Oke, yang kedua kita sudah. Yang ketiga, silakan. Masih Ibu Silvi. O Angelos Legi Logon. Malaikat itu sedang mengatakan firman itu. Iya, malaikat itu sedang berkata atau mengatakan firman. Nggak pakai itu ya. Nggak pakai. Karena dia nggak pakai artikel. Jadi ini namanya kata benda predikatif. Jadi yang disebutkannya hanya firman. Ya. Tidak lain daripada firman. Parsingnya masih sama. Ya. Oke. Yang lain apakah masih bisa mengikuti? Saya mau tanya, biar kita pelan-pelan lagi. Jangan hanya Ibu Silvi yang tahu. Iya, Pak. Bisa ya? Kalau bisa, siapa yang bisa mengerjakan? Ya. Ibu Agus, gimana? Masih bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke. Pelan-pelan ya. Oke, ini apa? KBD. Ini apa, Ibu Silvi? Oke. Kok jadi bingung? Kamu sedang, ini belum terjemahkan Pak, baru parsingnya. Dari kata eko, memiliki. Ya, kamu sedang memiliki buah Iya. itu ya Pak ya? Buah itu. Buah saja. Buah itu. Kan ton karbon. Ton. Ini kan apa? Artikel. Ya. Jadi kamu sedang memiliki buah itu. Oke. Dari mana kita dapat mengartikan ini kamu? Kan di situ nggak ada subjek, Pak. Gitu ya. Ya ini, exist. Case ini kan sudah kemarin, itu yang tadi saya ulang. Kata kerja kini aktif indikatif. Orang kedua tunggal. Walaupun subjeknya tidak ada di sini, tetapi ace ini sudah mewakili subjek. Subjeknya siapa? Orang kedua tunggal. Kalau orang kedua tunggal siapa? Saya atau dia? Atau kamu? Kamu, ya kan? Jadi artinya kamu sedang memiliki buah itu. Ya, sampai sini gimana? Masih bisa mengikuti? Masih. Ibu Riyama, sudah sembuh? Sudah Pak, Ya, masih bisa ngikutin? lagi coba Pak. Kemarin nggak Ah. pelajari Pak. Yang Nah, dari ini kan YouTube. sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Iya Pak. Iya. Pak Cipto gimana? Lagi menyesuaikan, Pak. Karena banyak tas nggak masuk untuk ulang-ulang lagi. Ya. Iya, iya. Oke. Kita lanjut terus dulu ya. Ini. Silakan. Masih Ibu Silvi dulu yang sudah siap. Ayo,
Eh, saudara laki-laki itu sedang mendengarkan firman itu. Nah, ini kan oi. Berarti ini Jamak ya Pak ya? iya, Jamak ya Pak ya? iya betul. Ini oi. Jadi Saudara-saudara. saudara-saudara laki-laki baik itu Adelphoi kan laki-laki baik ya. Sedang ngapain mereka atau sih? Jangan di-mute. Mendengarkan firman itu ya Pak? Ini jamak. Jadi mendengarkan firman-firman itu. Tous, lihat ini tous, logos. Itu kan akusatif jamak. Ya, lihat artikelnya, akusatif jamak. Jadi firman-firman itu. Oke. Ya, udah makin maju. Ini silakan. Lanjut. Ayo. Ini saya terjemahkannya agak aneh Pak. Nah, Yang nomor gimana? 6, kalian sedang mengutus pemberian itu di dalam bait Allah. Belum jadi kalimat yang bagus. Bukan. Tapi bagus itu. Udah ngerti itu tempo itu mengutus, lalu ini kalian. Itu saya sudah sangat bagus itu. Jadi ini kata kerja, ini aktif indikatif orang kedua jamak. Ini kan dari kata doron kan? Iya kan? Jadi ini hadiah. Hadiah kata benda deklensi kedua. Nah, karena ini ini kan dia ambilnya yang feminim. Jadi hadiahnya itu feminim. Lihat akhiran A. Untuk apa itu? Akhiran A. Lihat ini di sini. Di artikel. Artikel akhiran A untuk apa? Akhiran A. Nah, hadiah berarti dia netral. Ya, akusatif. Tak A. Ini kan artikelnya. Dia kan nggak ada artikel ya. Jadi akhiran untuk berarti ini hadiahnya akusatif netral. Nih lihat. Auta, akhirannya A gitu ya. Bisa lihat atau dia nominatif, tapi nggak mungkin jadi nominatif. Dia adalah netral. Jadi hadiah itu Dora. Dora itu adalah hadiah, tapi untuk kata benda deklensi kedua, ya ini bukan akusatif lagi. Jadi netral, akusatif, netral, tunggal. Itu ya. Jadi dia hadiah. Lalu ini kata benda deklensi kedua juga. Nah, ini kan satu kamar sama datif nih. Betul nggak? Ya. Jadi lokatif dong.
Deklinasi kedua, lokatif. Ya, karena ini to ini sama dengan bisa maskulin, bisa netral. Tapi karena dia bait Allah itu biasanya dibuat netral tunggal. Ya, jadi kalian apa artinya? Sedang Tempo mengutus ya? Mengutus. Mengutus, Pak. Ya, pemberian itu ke dalam bait Allah. Begitu dia mengartikannya. Sambil dibetulkan ya, sambil dikerjakan juga di diktatnya. Ini boleh di capture dulu sambil nanti dikerjakan, atau nanti lihat di YouTube pun bisa ya, di pause gitu. Oke, yang ketujuh. Ini juga langsung orang kata kerja. Ya, silakan Ibu Silvi. Yang ini belum selesai, Pak. Katanya sudah 7. Iya. Jadi ini kata kerja kini aktif indikatif orang pertama jamak, ya. Dari mana kita tahu ini jamak? Omen. Omen. Ya. Kata benda deklinasi kedua akusatif maskulin jamak. Dari mana kita tahu jamak? Dari artikel tous atau akhiran ous. Ton oxklon, ya. Ini kata benda deklinasi kedua genetif atau ablatif, ya. Jadi ini saya sedang kita sedang melihat rumah-rumah itu dari melalui berarti ini genetif maskulin jamak, nggak mungkin ablatif. Maka kata ini bisa diartikan kita sedang melihat, atau kami ya, rumah orang banyak itu. Close kan, orang banyak kan. Ini oklon. Ya. Ini ton. Ya. Ini bisa maskulin, bisa netral, bisa feminim. Semuanya pakai artikel ton. Ya, jadi kalau mau kita artikel netral pun di sini ini tidak terlalu salah. Mau dibikin maskulin pun nggak salah. Ya. Karena di artikelnya pun menggunakan rumus yang sama. Oke. Yang ini sudah 8 sampai 14, Ibu Silvi? Belum. Oke, ini masih PR. Ya, ini masih PR. Ya. Kerjanya Bu Riyama ini, jangan sampai nggak ikut lagi. Nah, kalau yang bahasa Indonesia ke Yunani ada yang sudah? Belum juga? Astaga. Oke. Ini kita bikin contoh
eh, apa? 2 saja ya, selanjutnya tetap PR ya, biar kita progres ke deklensi 1 ya. Karena kalau kita kerjakan itu nanti tetap jadi dosennya yang pandai. Nah, untuk mengartikan ini lebih baik kita buat dulu parsingnya supaya menentukan kata-kata dalam bahasa Yunaninya itu lebih mudah. Anak laki-laki itu berarti tunggal. Berarti ini kata benda, deklensi kedua, nominatif, maskulin tunggal. Karena anak laki-laki berarti tunggal. Oke. Mempunyai. Ya, berarti kata kerja, ini aktif indikatif. Jadi walaupun tidak ada kata sedang di situ, ini aktif indikatif karena soal yang dibuat pasti dengan apa yang sudah dipelajari, ya. Orang ketiga tunggal. Kenapa orang ketiga tunggal? Karena sedang membicarakan anak laki-laki itu, ya. Berarti orang ketiga tunggal, ya kan? Kita sedang ngomongin anak laki-laki itu, gitu. Lalu ini roti dan buah. Ini berarti kata benda. Kata benda, deklensi. Oke, ini agak dipisahkan sedikit. Deklensi kedua, akusatif, maskulin, tunggal. Kai itu konjungsi ya. Dan gitu kan. Lalu ini sama. Nah, barulah kita buat bahasa Yunaninya. O uyoi, ya, o uyoi, memiliki berarti ekho, eke, ya, sorry, eke. Jadi ini sudah di sini ya. Ini dari sini eke. Lalu ini arton, kai, karbon. Nah, ini dia. Jadi ini udah sama ini. Jadi ini diartikannya begini. Oi uyoi, o uyoi, eke, karton, kai, karbon. Ada yang bingung? Boleh ditanya. Pak, dari mana ini? Dari mana itu? Seperti boleh ditanya. Atau kalau ngerti, oh Pak, ngerti Pak, ini datangnya dari sini, ini datangnya dari sini. Biar kalau ada penonton di YouTube pun nanti, oh dari situ rupanya, makin memperjelas. Ibu Silvi gimana? Agak bingung Pak, kalau dari bahasa Indonesia mau mau diparsing dulu. Kok bingung sih? Kayak anak laki-laki itu, terus kita bisa tahu ini kata benda deklensi keduanya itu gimana Pak? Kan kita masih baru pelajari deklensi kedua, nggak mungkin ada deklensi 1 di situ. Nanti kan akan berkembang maju. Belum. Nanti kalau kita sudah belajar deklensi 1, nah di situ kita akan semakin harus agak jeli. Ini belum terlalu jeli karena semuanya masih menggunakan deklensi kedua. Nanti setelah ini kita akan masuk. Ya, jadi berarti sudah lebih gampang ya. Coba. Saya pikir ini udah bisa ini. Oke, coba Ibu Silvi. Atau siapa saja, Ibu Riyama juga boleh coba. Ini kita parsing dulu. Ini apa ini? Kata benda,
Deklensi kedua. Ini deklensi kedua sebetulnya tanpa dibuat pun nggak menjadi masalah. Hanya membiasakan supaya kita nanti ketika melihat, aduh ini kok akhirannya O, ini akhirannya A, akhirannya E, nah itu jadi nanti terbiasa. Kalau sudah terbiasa tanpa deklensi pun nggak masalah, nggak terlalu itu nggak ada bedanya dengan artinya gitu. Tapi untuk membiasakan sebagai seorang murid. Deklensi kedua ini apa ini? Biasanya kalau kalimat pertama dia adalah apa? Nominatif atau subjek. Sama seperti bahasa Indonesia. Nominatif, maskulin, tunggal. Ini kan tunggal kan? Ya. Karena ada itu nanti harus pakai artikel. Berbicara apa? Kata kerja, kini aktif, indikatif, orang, ketiga, tunggal. Unmute aja deh, biar bisa kedengaran lagi bilang apa. Nggak apa-apa unmute. Yang penting nggak terlalu berisik di rumahnya. Budak. Budak itu apa budak? Kata benda. Deklensi kedua, akusatif, maskulin, tunggal. Kepada orang banyak itu. Kata benda, datif. Ya kan? Datif, maskulin, jamak. Datif kan kepada. Ini objek tidak langsung. Ah, ya kan? Jadi ini mudah. Jadi di sini saudara laki-laki itu Adelphoi, apa itu? Ini belanja ya. Ya. Adelphos, ya. Berbicara, lege, dulon, ya, dulon. Nah, ini kan akusatif, ya. Lalu kepada orang-orang banyak itu hanya dia lupa saya tois, ya. Oklois. Lois. Sorry, bentar ya. Ini harusnya ini baru circumflex. Oklois. Nah, nangkep nggak ini? Tangkep Pak, paling lihat dirumus nanti Pak, pelan-pelan Pak. Oh nggak usah nanti lagi. Di sini, mumpung ada Bapak, ini dari iya mana Pak. gitu. Ya gimana? Coba, ini nangkep nggak? Pak itu dari mana? Ini dari mana? Kok begitu? Ya gitu. Ya. Ya, unmute. Nggak apa-apa, nggak usah di mute karena di rumah nggak terlalu berisik kan. Ya, gimana? Kak, mau nanya.
Ini kan yang tadi nominatif maskulin tunggal, yang Ya. laki-laki itu Hmm. bukan jamak ya? Kalau kita mikir kan laki-laki itu, jadi pikiran saya itu banyak orang, jadi bukannya jamak di situ. Enggak, Gitu, Pak. laki-laki itu tunggal. Laki-laki itu sama dengan pria. Tapi Saudara. kalau saudara-saudara laki-laki, laki-laki itu kan kata apa? Menunjukkan kata bukan Gendernya aja. Jenis kelamin. gender. Oh, oke. Jadi kalau saudara-saudara itu baru Jamak. jamaknya. Ya, kayak anak laki-laki itu tunggal, sama dengan anak pria. Ya, yang lain. Jadi ini udah nangkap ya? Udah nangkap? Nangkep, Pak. Iya. Kalau udah nangkap 3 sampai 10 itu PR lagi. Ya, PR terus, harus kita teruskan itu. Jadi ini mudah kok, gampang. Ya. Ada kesulitan? Walaupun nggak ada nilai harus dikerjakan ya. Nanti kalau ini saya buatkan sertifikat lulus gitu. Sertifikat bahasa Yunani saya buat nanti. Oke, jadi ini bisa ya PR ya. Kita lanjut ke ini kita baca dulu deh, agak refreshing. Refreshing dulu, saya mau lihat siapa yang mau baca ya. Nah, Pak Cipto ini udah masih lancar dia baca. Silakan Pak Cipto. Udah lupa, Pak. Nah, baca. Lagi belum. Jadi ayat paling gampang itu yang paling saya ulang-ulang. NRK no logos. Ah, itu. Kok jadi hilang suaranya? Ologos. Atau siapa yang mau coba ya? Pak Sucipto. Saya coba, Pak, biar jangan lupa. Coba Bu Riyama. Ya. NRP, NRK. NRK, Ologos, Bentar. Kai, Biar makin Ologos. sebentar. Biar makin Ya. agak betul. Ini kita bacanya seperti I tapi NRK. Bukan I tapi I. Double E kalau bahasa Inggris. Bahasa Inggris double E itu Nggak E, Pak. I. Bukan E. I. NRK in Hologos gitu. Oke. Lanjut. Oke. NRK, Ologos, Kai, Ologos, Pros, Ton, Theon. Nah, Pak. Kai, Theos, and Ologos, Autos, and RK, Pros, Ton, Theon. Panta, Auto, Egeneto, Kai, Foris ya Pak ya? Foris. Auto, Egeneto, Aude, N-O, Gegonen, N, Auto, Sen, N, Kai, Son, Zoe N. So, I, N, Kai, So, I, N, To, Pos, Ton. Anoropon. Anoropon. Udah lupa. Antropon, iya Pak. Aduh. Iya. Kayaknya ini dibaca hanya di kelas aja nih ya. Di luar kelas nggak ada baca ini. Oke. Saya stop share. Saya akan share yang satu lagi.
Ya, sekarang kita ke sini ya. Sorry. Ya, deklensi ke-1. Ya. Oke. Ini semua boleh dibaca Ibu Silvi. Baca juga bahasa Indonesianya ya. Jadi jangan hanya bahasa Yunaninya. Zoe hidup gitu. Silakan Ibu Silvi. Zoe hidup. Arke mula atau awal. Akoris tanpa atau sandang. En pada dalam. Sorry Pak, tulisannya kecil. Panta semua, seluruh, selalu. Ok tidak. Pros di depan. Pos terang. Theos Allah. En ada, terdapat, adalah. Agape kasih. Aletheia kebenaran. Amartia dosa. Basileia kerajaan. Glosa lidah. Grafe tulisan. Didaske pengajaran. Doksa kemuliaan. Karpos buah. Amnos domba. Udor air. Pneuma roh. Agios kudus. Kriotos Kristus. Kriotos ya Pak? Kristus. Artos roti. Logos firman. Kai dan. Oti bahwa. Epenen damai. Irene damai. Eklesia gereja atau jemaat. Entole perintah. Emera hari. Maketes murid. Mesias. Parabole perumpamaan. Proketes nabi. Oke. Thank you. Nah, ini sama kata benda juga, tapi ini kalau kita lihat semua kata-kata ini lebih banyak menggunakan pola glosalalia, alfa dan psike, eta ya akhiran ita dan alfa. Jadi itulah yang mencirikan deklensi ke-1. Dalam pembahasan kata benda selalu dimulai dengan kata benda tunggal nominatif dari setiap gender. Kemudian kata benda mengambil kasus bentuk jamak sesuai dengan pemakaiannya dalam ujaran. Untuk itu, maka kamus bahasa Yunani hanya ditemukan gendernya saja. Lalu tunggal nominatif dengan pengecualian. Akhiran genetif dari sebuah kata yang tidak beraturan. Adapun kata benda deklensi pertama terdiri atas kata-kata benda yang berakhiran ida atau alfa. Jangan ke sini banyak pecahan. Nah, pada daftar kosakata di atas, artikel ita menunjukkan bahwa kata benda itu adalah feminim. Segera terlihat bahwa semua kata benda deklensi pertama yang berakhiran alfa dan ita pada nominatif tunggal adalah feminim. Feminim, ini maksudnya feminim ya, bukan feminine. Ya.
Kata-kata benda deklensi pertama yang berakhiran as atau s, lihat, pada nominatif tunggal adalah maskulin. Lihat, yang akhirannya as atau s, ada sigmanya. Maka itu adalah maskulin. Infleksi kata benda dengan akhiran pada nominatif, infleksi bentuk jamak seluruh kata benda, deklensi pertamanya sama dengan seperti kata benda deklensi kedua untuk maskulin nominatif. Ya, kelompok ini disebut deklensi A. Sebab bunyi yang paling menonjol adalah alfa. Ada dua kaidah khusus dalam hal aksentuasi deklensi yang harus diperhatikan. Pertama, sama seperti yang dipelajari dalam kaitannya, dalam kata benda deklensi kedua adalah mengenai aksen pada ultimanya. Aksen akut pada ultima dalam nominatif tunggal akan berubah menjadi sirkumpleks jika ultima itu panjang. Nah, lihat, menjadi sirkumpleks jika ultimanya panjang. Ultima itu akhir ya, vokal penutup ya, kecuali pada akusatif. Kaidah kedua ini baru. Semua kata benda deklensi pertama akan diberi sirkumpleks pada ultima dalam genetif dan ablatif jamak. Ya, ini kan satu rumus ya. Dimanapun kaidah tersebut dalam paradigma berikut ini, lihat. Nih, genetif atau ablatif, ya, yang jamaknya, lihat sirkumpleks ini ya, on-nya. Semua menjadi sirkumpleks, ya. Nah, ini karena kemarin ada juga ketentuan, ya. Apa? Ya, kita lihat di sini juga semuanya yang ini menjadi sirkumpleks, tapi ini sudah menjadi aksennya akut, bukan akut ya. Aduh. Awas perhatikan. Nah, lihat kita sini. Ada 5 macam sistem infleksi dalam bentuk tunggal pada kata-kata benda deklensi pertama. Bunyi pada akusatif jamak, semua kata benda deklensi itu panjang, selalu panjang. Ya, akusatif jamak, semua kata benda deklensi itu, lihat akusatif jamak menjadi panjang. Ya, ais. Bila pangkalnya berakhiran epsilon atau iota atau rho pada nominatif tunggal, kata itu akan berakhiran alfa, panjang. Keadaan itu akan dipertahankan pada seluruh perbandingan kata tersebut. Perhatikanlah artikel feminimnya, bentuk ita dan ai adalah namanya proklitik. Nanti kita akan bahas lagi apa itu proklitik di pembelajaran selanjutnya ya. Nah, contohnya ini. E basileia. Ya, ini kan akhirannya a. Jadi basileia genetifnya menjadi basites basileias. Untuk artikel tetap mengikuti kaidah yang sudah kita pelajari. Maka artikel sebetulnya kalau untuk lebih memahami, lebih mudahnya melihatnya, lihat aja artikel ini. Karena nanti kalau ini akan banyak kata-kata yang mengalami perubahan karena akhiran kata itu ada beberapa yang berbeda, nggak hanya alfa, ada juga akhirannya ita. Jadi kalau memang tidak ada artikelnya, dari artikel ini kita langsung dapat melihat jenisnya dan kasusnya. Gitu ya. Oke. Ya, jadi ini untuk jamak ai basileiai, ton basileion. Nah, ini untuk jamaknya. Ya. Jadi ini juga lihat, perhatikan ini adalah untuk maskulin ini ya. Maskulin. Oh tidak feminim, ini feminim. Jangan dimain. Ini feminim. Ya, ini feminim dan ini juga feminim.
Karena di jamak itu hampir banyak yang mirip dengan maskulin. Lalu kita lihat, perhatikan perkecualian terhadap kelompok kata ini terlihat dalam sejumlah kata dan kata seperti aliteia merupakan salah satu contoh. Di sini alfa yang mengikuti ini nih, iota adalah pendek. Jangan main di sini nanti. Allah. Duduk dulu. Ya. Merupakan salah satu contoh. Di sini alfa yang mengikuti iota adalah pendek pada nominatif dan akusatif tunggal. Tetapi pada bagian lain ia tetap panjang. Ya. Jadi di sini juga kita menentukan alfa itu pendek atau panjang. Ya. Yang kedua, bila pangkal kata itu berakhiran sigma atau ya L seperti ini, atau salah satu dari konsonan ganda ya zeta, si atau psi, nominatif tunggalnya berakhiran dengan alfa pendek ya, yang akan berubah menjadi ita pada bentuk kedua dan ketiga tunggal, yaitu genetif, ablatif, datif, lokatif, dan instrumental. Contoh eglosa, lidah. Ya, ini kalau untuk jamaknya menjadi glossai. Ini pangkalnya sigma kan, lihat ya, pangkalnya sigma. Jadi glosses. Nah, lihat bentuk kedua dan ketiga tunggal, yaitu genetif, ablatif, genetif dan ablatifnya, karena ablatif dengan genetif satu rumah ya. Tes glosses. Nah, lihat ini menjadi glosses. Ya. Sedangkan datifnya menjadi glosse. Padahal ini A. Ya kan? Tapi jadi ini perubahannya karena ini rumus ini. Karena pangkalnya sigma, maka bentuk genetif, datif, dan lokatifnya, yaitu genetif dan datifnya, berubah menjadi E dia. Menjadi glossa, menjadi glosses. Ya, kalau tadi kan ini glossa basileia menjadi basileias, ya kan? Tapi karena ini pangkal katanya sigma, atau nanti pangkal katanya lambda, atau pangkal katanya nanti bentuk tunggal, ya konsonan ganda ya tunggal. Konsonan ganda itu berubah menjadi S. Nah, ini glosses. Ya. Ini teorinya, lihat. Walaupun dia nominatif tunggalnya alfa, tapi karena ini pangkalnya sigma, maka ketika ke genetifnya menjadi ita, glosses, bukan glossas. Kenapa, Pak? Yaitu dari sananya. Ya. Glosses. Di sini menjadi glosse, bukan glossa. Ya. Akusatifnya tetap glossan. Jadi yang diingatnya ini sigma, lambda, atau ini zeta, psi atau psi, ya. Contoh juga doxa, kemuliaan. Genetifnya menjadi doxes, ya. Datifnya menjadi doxe, ya. Akusatifnya doxen, ya. Lihat ini. Ini harusnya doksan ini ya. Tapi ya itu akusatifnya doksan. Ya, perhatikan ini. Oke. Itu contohnya tadi ya. Jadi ini teorinya ada, contohnya ada. Jadi nanti kalau jumpa dengan kata-kata ini, dilihat terus bukunya. Makanya buku pegangan modul-modul yang saya kirim, itu jangan hilang. Itulah buku panduan.
yang bisa dipakai. Lalu jika pangkalnya berakhir dengan huruf selain yang disebutkan di atas tadi, maka nominatif tunggal yang berakhiran ita, bunyi itu dipertahankan dalam seluruh bentuk tunggal. I menjadi tetap I. Ya. Ita semua dipertahankan. Nah, kita kan nanti mungkin nggak akan banyak menulis, ya, kecuali nanti kita akan melanjutkan, mungkin ada yang kayak Bu Silvi mau melanjutkan bahasa S2-nya di Yunani kan. Nah, itu nanti bisa jadi membuat kata-kata sambil ngomong jadi makin paham. Tapi nanti kan kalau sementara ini kita masih lebih banyak parsing dari Alkitab. Ya kan? Maka untuk tidak terlalu memusingkan, konsen kepada artikel ini. Kalau lihat semua, artikelnya nggak ada perubahan. Ya kan? Artikelnya tidak ada perubahan. Yang ada perubahan adalah pada akhiran kata bendanya. Ya. Jadi kita mulai dari atas lagi. Jika akhirannya alfa, tapi pangkal katanya adalah iota, maka dia tetap mempertahankan alfanya. Ya. Oke. Ya. Kalau yang jamaknya, ya, jamaknya itu menjadi ais. Ai. Itanya menjadi ai. Pada kritik. Nah, kalau ini yang pangkalnya, pangkal ultima ya, sigma atau lambda atau zeta atau psi atau psi, nominatifnya tetap jika alfa, maka tapi yang turunan keduanya genetif dan datif, dia akan berubah menjadi ita. Ya, jadi karena ini sigma pangkalnya menjadi glosses, glosse. Tapi akusatif tetap dipertahankan glosa. Ya, Mas, jamaknya sama. Untuk ini juga doksa sama karena ini yang konsonan ganda. Ya, doksa menjadi dokses, dokse, doksan. Jamaknya sama. Lalu ini ya yang tidak ada pada rumus di atas dengan akhiran ita, maka dia tetap mempertahankan itanya. Ya, grafe, grafes, grafe, ya, grafi, grafen. Ya, grafen itu akusatif. Jamaknya sama. Contoh Eirene, ya, lihat ini tetap mempertahankan itanya sama dan jamaknya sama. Jadi Eirene artinya damai. Tes Eirenes artinya milik damai. Ablatif dari damai. Datif kepada damai. Lokatif dalam damai. Instrumental dengan damai. Akusatif damai itu. Jamaknya ai eirenai, damai-damai itu. Genetif milik damai-damai itu. Ton eirenon, dari damai-damai itu. Tois eirenais, kepada damai-damai itu. Lokatif dalam damai-damai itu. Instrumental dengan damai-damai itu. Tas eirenas, akusatif damai-damai itu. Nah, lalu ada yang keempat ya. Jika suatu kata benda maskulin frekuensi pertama pangkalnya berakhiran epsilon, iota atau rho, maka nominatif tunggalnya adalah as, a panjang. Bila pangkalnya berakhiran lain, maka akan diikuti dengan s. Ya, perhatikan. Ya, bila pangkalnya berakhiran dengan epsilon, iota atau rho, maka nominatif tunggalnya adalah as atau a panjang. Bila pangkalnya berakhiran yang lain daripada ini, maka diikuti dengan s.
pada nominatif tunggalnya. Perhatikan infleksi kata benda berikut. Nah, lihat. Mesias. Berarti dia kan pangkal katanya I. Ya kan? I pangkalnya. Jadi ini as. Mesias. Nah, itu ya. Lalu ke bawahnya mengikuti Tomesio. Nah, ini maskulin kan? Tomesio, Tomesia, Tomesia. Jadi ini untuk genetifnya mengikuti pola deklensi kedua, tapi untuk datif dan akusatif mengikuti pola deklensi satu. Ya. Untuk jamaknya hampir sama, hanya perbedaannya di tuisnya menjadi ais akhirannya, bukan uis tapi ais. Profetes ini juga maskulin, ya. Dari mana kita tahu maskulin? Ini artikelnya. Ya, jadi terus hafal artikel ini, ya. Jadi untuk genetifnya dia ngikutin deklensi kedua, tetapi untuk datif dan akusatif itu tetap deklensi satu, mengikuti pola deklensinya. Lalu kalau kita parsing ini Pak, apakah deklensi kedua atau deklensi satu? Tetap deklensi satu. Karena dia pangkal pertamanya adalah S. Ya, jadi untuk melihat kata benda itu kepada nominatif tunggalnya. Ya, begitu ya. Nominatif tunggalnya. Untuk jamaknya polanya sama, hanya akhirannya itu mengikuti deklensi ke satu. Nah, lihat. Ini maskulin, tunggal, artikelnya tetap. Ben, nanti kena injak. Artikelnya tetap, akhiran as, lihat. Ya. Genetifnya ditarik menjadi O, tapi datif, akusatif, dan vokatifnya mempertahankan A-nya. Ya. Lalu matetes, akhiran S, genetifnya ngikutin ditarik jadi O, tapi datif, akusatif, dan vokatifnya tetap mengikuti pola deklensi satu. Maskulin jamaknya ini artikel tetap. Jadi kalau dia bawa artikelnya, tetaplah fokus pada artikelnya. Ya, ini jamaknya tadi Andrea. Lalu ini femininnya. Artikelnya tetap, tapi ini mengikuti pola deklensi satu. Ya. Nah, sekarang coba terjemahkan kalimat di bawah ini. NRK and hologos, kai hologos and prostonteon, kai theos and hologos autos and NRK prostonteon. Coba mahasiswa diberi kesempatan 10 menit, ya 5-10 menit untuk mengerjakannya. Ada pertanyaan? Itu mudah kok.
Rekan-rekan, dibuat kata kerjanya ya? Ya, Bu. Suruh artikan aja nih. Dipasingkan dulu Artikan mungkin aja. Pak. Baru diartikan. Diartikan aja toh. Oh, karena Pak Robert nggak tahu katanya. Bisa pula. Memang ini susah loh. Artikan aja dulu, nanti baru diparsing barengan Bapak itu. Kalau diartikan gampang sebenarnya. Lain, Mak. Kan terjemahan dari Yohanes 1 ayat 2 nih kan. NRK. Pak Rizal udah masuk. Saya perhatikannya, tapi malu saya menunjukkan wajah saya. Pada bulaja adalah firman itu ya. Iya. Kan itu NRK ologos. Memang kalau Kai nggak terus ologos. dipelajari terus bisa lupa loh. Memang harus, Bu. Ini Iya. memang benar Iya. dibilang dosen tadi. Nampak kali hanya di sini aja dipelajari. Tapi ini direkam, Bu. Masa? Sudah selesai, Bu Sarah? Belum, Pak. Saya nggak mengerti. Yang mana nggak ngerti biar saya ya berpikirkan maksudnya. Austin, Kak? Tua. Kaiologos and pros tontheon. Artinya apa? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Wes, mantap sekali ya. Dan di situ harus ada kata dan. Karena itu ada kai kan. Dan firman itu adalah N ini kan Amy adalah pros bersama sama atau berhadapan atau juga berada bersama ya gitu ya. Pros tontheon Allah itu. Oke. Ini coba baca. Kaios no ologos autos and autos and. Jadi supaya beda ini antara in dengan n itu beda supaya bisa dibedakan. Jadi heteos in ologos, autos in NRK pros tontheon. Gitu ya. Jadi autos in NRK pros tontheon. Dan firman itu. Jadi artinya apa itu? Kai dan apa? Itu, firman itu dan Allah. Ya kan? Kaiteos en ologos dan Allah adalah firman. Adalah firman itu.
autos, kata ganti orang ketiga itu. Dia, N ini Berhadapan. adalah NRK pada mulanya Firman. pros tonteon, ya, bersama-sama atau berhadap-hadapan Allah itu. Nggak ada dengan ya, karena ini adalah akusatif, jadi nggak boleh pakai dengan. Ya. Gini. Nah, jadi kalau secara terjemahan langsung, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah bersama-sama Allah itu. Dan Allah adalah firman itu. Dia adalah pada mulanya bersama-sama Allah itu. Itu terjemahan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang kita praktek. Nah, ini sengaja dibuat lagi artikelnya di sini mengingatkan. Nah, ya kan? Mengingatkan supaya semakin ingat, karena untuk di sini kan ada banyak-banyak wanitanya nanti supaya kita bisa ingat. Kita kerjakan nomor 1 dan 2, selanjutnya 3, 4. Wah, makin banyak PR ya. Karena memang semakin banyak PR, semakin banyak pekerjaan. Pak, kami kuliah, Pak. Ya nggak apa-apa, sambil kuliah kan sambil dikerjakan. Kalau ini tidak terlalu jadi beban kan? Cuman jadi masalah. Beban juga, Pak. Karena Beban MK yang pikiran. lain jadi nggak dikerjain. Pak, Beban apa, beban Bu? juga. Beban juga, Pak. Beban pikiran. Kan namanya Karena banyak kali makalah yang harus diselesaikan, Pak. Pakai bahasa Yunani pula biar nggak jadi masalah. Sehingga makin belajar. Betul sekali, Pak. Tulis saja nggak beres. Ini coba yuk kita lanjut di sini dulu ya, kata benda. Nah, ini di sini kita sudah mulai menganalisis akhiran os dengan akhiran a dengan akhiran e kita. Nah, di sini kita sudah mulai menganalisis ya. Jadi antara kata bendanya itu deklensi 1 atau deklensi 2. Kalau tadi kan Ibu Silvi dan Ibu Agus tanya kayak mana kita bedakan Pak deklensi 1, deklensi 2. Nah, sekarang sudah tahu. Kalau deklensi 2 itu, perhatikan ini. Akhirannya itu identik dengan omikron. Deklensi 1, akhirannya identik dengan eta dan alfa. Ais nanti kalau ini ois berarti deklensi 2. Kalau ini nanti ais, itu udah deklensi 1. Gitu. Itu clue-nya. Deklensi 2 adalah deklensi omikron, deklensi 1 adalah deklensi eta atau deklensi alfa. Itu clue-nya. Diingat. Kata benda deklensi kedua, nominatif maskulin tunggal. Nah, karena ini nominatif maskulin tunggal, berarti ini kata kerja. Ayo, yang lain di unmute aja supaya sambil bantu saya. Kini aktif indikatif kayak di kelas itu loh. Orang ketiga apa? Tunggal. Parabolin, kata benda. Deklensi berapa ini? Deklensi pertama. Betul sekali. Nah, lihat akhirannya N. Kita nggak terlalu bingung. N itu untuk nominatif. Jadi ini deklensi 1, akusatif, ya. Parabolen. Parabolen berarti ini feminim tunggal. Tois. Ini kata benda deklensi keberapa? 2 karena omikron. 2 Ibu. Karena ini omikron.
ini rumahnya siapa? Kasusnya siapa? Kasusnya, Orang ketiga. kasusnya. Kasusnya datif, ya kan? Bisa datif, bisa lokatif, atau instrumental, ya kan? Jadi mengajar berarti ini datif, maskulin jamak. Siapa yang bisa mengartikan? Ayo, unmute aja. Rasul-rasul itu sudah mengajar. Tunggal. Apa? Rasul. Ya, Sedang mengajar. rasul itu sedang mengajar perumpamaan. Oh, datif. Datif itu objek tidak langsung, kepada biasa diterjemahkan, kepada orang-orang itu. Dari mana kepadanya ini? Pak, dari kepada itu dari mana datangnya, Pak? Dari datif. Datif itu kan menjelaskan objek tidak langsung, kepada siapa diberikan perumpamaan itu? Kepada orang-orang itu. Apa objeknya yang disampaikan perumpamaan? Ini akusatif. Ya kan? Objek langsung. Ini objek tidak langsung. Datif. Gimana? Sudah semakin bingung kah atau semakin mengerti? Ya. Kita copy dulu ini. Copy. Nah, siapa? Oke. Mathetes blepei ton profeten te ecclesia. Ya. Nah, oke. Kata benda deklinasi keberapa ini? Deklinasi pertama, Pak. Pertama, karena S. Betul. Ya. Ini apa ini? Kasusnya apa? Halo? Kasusnya kalau di depan selalu nominatif, betul. Kalau di depan ini jangan ragu. Ini adalah kasusnya nominatif. Nah, sekarang jenisnya maskulin atau feminim? Feminim. Feminim, Pak. Lihat ini artikelnya. Pilih, Pak. Oh, Artikelnya maskulin, betul. maskulin. Maskulin tunggal itu. Oh. Ya, jadi kalau sudah ada artikel, fokusnya ke artikel. Nih, nominatif maskulin tunggal. Gitu. Ya. Ini kata kerja tetap sama, ini aktif indikatif orang ketiga tunggal. Ya. Ton profeten. Ini kata benda deklinasi keberapa ini? Profeten. Pertama juga ya, Pak. Sama, karena ini lihat akhiran M ya. M. Lalu ini kasusnya kasus apa ini? Konsen di sini. Konsen dengan ini lihat di atas. Nih. Genetif ya, Pak. Ini dari ditunjuk ini. Aktif. Akusatif. Akusatif. Ya, deklinasi 1 akusatif. Maskulin atau feminim atau netral? Maskulin tunggal. Jadi ini sekarang sudah analisisnya harus semakin jeli karena sudah ada akhiran ya deklinasi 1.
Tapi kalau ada artikelnya, fokus artikel saja. Jadi tidak terlalu bingung. Oke. T. Ecclesia. Ah, di sini kita harus lihat ke atas lagi. Kata benda deklensi keberapa ini? Deklensi kedua, Pak. Satu lah. Ini kan alfa. Sorry, Pak. Iya, sorry. Iya. Satu, Pak. Satu. Nah, T ini lihat T. T punyanya siapa itu T itu? T punyanya Nampak, Pak, ke atas. Hah? Feminim. ini Oke. dari sini bacanya. Datif atau lokatif atau instrumental, feminim, tunggal. Nah, T, eklesia. Berarti ini datif, ya kan? Feminim tunggal. Gampang kan? Gitu. Ya. Jadi apa artinya? Murid itu, ini murid itu, ya, Oma Tetes, blepe, sedang melihat ya, blepo ya, betul nggak? Iya, Pak. Ya, sedang melihat apa yang dilihat? Oke. Melihat Oke. nabi itu. Nabi itu. Nah, berarti ini dari kalimat ini kan untuk eklesia bisa datif, lokatif atau instrumental. Dari kalimat ini kita bisa mengubah ini. Ini nggak mungkin menjadi datif, harusnya lokatif. Supaya kalimatnya menjadi kalimat yang tepat. Jadi murid itu sedang melihat nabi itu bisa di dalam atau enggak di dalam pun bisa, pakai kata di dalam pun bisa. Di gereja itu. Nah, ya betul nggak? Bisa makin paham? Buka dulu. Gimana Bu Agus? Kayaknya menghela napas ini saya dengar. Enggak, itu apa tuh namanya, Pak? Memang harus dikuasain itunya, Pak. Rumusnya itu kan supaya paham. Enggak. Betul rumusnya, tapi jangan terlalu bingung. Ini aja nih kuncinya nih. Iya, ya itu Pak, harus dia hafal, Pak. Maskulinnya yang termasuk maskulin tunggal itu, jamak itu, feminim Ya. itu kan gitu. Jadi Ibu jangan hafal. Seperti yang saya bilang, petakan, gambar gitu ya. Digambar di karton, tempel di dekat tempat mainan anak-anak. Jadi sambil jaga anak, sambil oh ini artikel untuk ini ya gitu. Ya. Makanya kalau ketika dikatakan di Ulangan 6 ayat yang ke-9 ya. Tuliskanlah pada dahi, gantungkanlah di pintu rumah, dan tuliskan pada tangan. Nah itu semua adalah meditate. Yosua 1 ayat 8 itu istilah merenungkan, dalam bahasa Inggris itu meditation. Dari bahasa Ibrani dan Yunaninya artinya adalah continue in your mouth. Diulang-ulang dengan mulutmu. Jadi merenungkan itu dalam bahasa Batak diparhusur-husur di bagasan roha, bukan hanya roha sebetulnya, diparhusur-husur di bagasan dikatakan terus dengan mulut gitu ya. Nah itu dia merenungkan. Nah ini juga direnungkan, diucapkan terus dengan kata-kata. Udah bisa ini? Udah bisa atau gimana? Atau mau satu lagi atau cukup? Cukup ya? Udah setengah 4, Pak. Iya, makanya cukup ya. Tambah lagi PR ya. Di sini nggak ada Indonesianya.
Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak? Pak, kayaknya itu nanti banyak yang nyelip itu, Pak. Nggak apa-apa. Gini ya, PR itu bukan beban. PR dalam bahasa Yunani adalah latihan untuk mempertajam. Jadi PR ini jangan dianggap beban. Ini adalah untuk mempertajam. Kalau PR nggak dikerjakan, nggak masalah. Tapi tetap nggak akan mengerti untuk lanjut ke yang apa, untuk ke selanjutnya. Tapi kalau dikerjakan, saya yakin akan ngerti. Jadi Bu Silvi diam-diam itu dia dikerjain, tapi dia paham. Ya, jadi saya lihat yang mengerjakan PR mesti paham. Ya, banyak Pak kerjaan betul. Dan ya namanya juga kita belajar. Tapi yang penting ada kemauan begini, saya masih tetap semangat kok. Saya excited mengajarnya. Saya usaha. Bapak, kami bersyukur di sore hari ini kami sudah belajar bahasa Yunani. Tuhan berkati, murid-murid boleh terus semakin diperlengkapi dan memahami bahasa Yunani ini, dan semakin diperdalam dalam mempelajari Alkitab, bahkan mengenal Tuhan. Terima kasih untuk Pak Sucipto yang berulang tahun di hari yang lalu, terus berikan pengurapan hikmat daripada Tuhan. Ibu Sarah Said yang gerejanya ke 65 tahun, Tuhan di Papua besok, Tuhan terus berkati pakai GBGP ini menjadi berkat di tanah Papua, banyak membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa terang kepada orang-orang Papua, sehingga Tuhan boleh berkembang dan semakin maju lagi dalam berpikir, dalam ekonomi, dalam segala hal. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Pak.